Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Maziatul Maula dengan NIM 20206101007 dan dua rekan saya yaitu Siti Novi Maulani Fitri dengan NIM 20206101111 dan Fatihatul Dirosati Nuril Ulia dengan NIM 20206101112. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi pertama dari mata kuliah Dasar-dasar Perpajakan, yaitu Ketentuan Umum Perpajakan. Saya akan menjelaskan poin yang pertama. Yang pertama, dasar hukum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 berkaitan mengenai pajak penghasilan atau PPh yang berlaku sejak 1 Januari tahun 1984. Undang-undang ini mengatur masalah subjek pajak, objek pajak, dan bagaimana cara menghitung dan melunasi pajak yang terutang. Undang-undang ini memegang asas materiil, bermaksud penentuan yang berkaitan dengan pajak yang terutang tidak tergantung surat ketetapan pajak. Undang-undang ini juga sudah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang kedua, pengertian pajak. Pajak dapat diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa kontraprestasi atau imbalan yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan guna membayar pengeluaran umum. Pajak juga memiliki beberapa unsur antara lain, yang pertama, iuran rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Yang kedua, berdasarkan undang-undang pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Yang ketiga, tanpa jasa timbal dari negara secara langsung dapat ditunjuk. Yang keempat, diperlukan untuk membiayai rumah tangga negara berupa pengeluaran-pengeluaran yang berguna bagi masyarakat luas. Yang ketiga, istilah-istilah dalam perpajakan. Pengertian atau istilah perpajakan yang digunakan antara lain. Yang pertama adalah wajib pajak. Wajib pajak yakni pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban pajak termasuk pemungutan pajak maupun pemotongan pajak tertentu. Yang kedua ada badan. Badan yakni sekumpulan orang atau modal baik yang melakukan usaha atau tidak melakukan usaha. Yang ketiga, pengusaha, yakni pribadi maupun kelompok dalam bentuk apapun yang menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, dan melakukan usaha jasa. Yang keempat, pengusaha kena pajak, yakni pengusaha yang menyerahkan barang kena pajak dan penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak sesuai Undang-Undang PPN tahun 1984. Yang kelima, nomor pokok wajib pajak, yakni nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan untuk tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Yang keenam, pajak yang terutang, yakni pajak yang harus dibayar pada suatu saat. Yang ketujuh, surat pemberitahuan, yakni berupa surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi pajak dan pengelompokan pajak. Yang pertama, fungsi pajak. Pada fungsi pajak di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi budgeter atau fungsi penerimaan. Pada fungsi budgeter di sini, pajak digunakan sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti pengeluaran rutin dan pembangunan. Yang kedua, fungsi reguler atau fungsi mengatur. Pada fungsi reguler di sini, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Selanjutnya, tentang pengelompokan pajak. Pada pengelompokan pajak di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung di sini yaitu pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Sedangkan pada pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain.
Yang kedua, pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya. Sedangkan pada pajak objektif adalah kebalikan dari pajak subjektif, di mana dalam pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya. Yang ketiga, pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah suatu pajak yang dipungut dan langsung dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DIP. Sedangkan pada pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah setempat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Jenis pajak dibagi menjadi dua, yakni pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah guna untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan biaya materai. Yang kedua, pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah guna membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi contohnya pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Sedangkan pajak kabupaten atau kota contohnya pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Selanjutnya tentang tata cara pemungutan pajak. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam pemungutan pajak, meliputi asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak dibagi menjadi 3. Yang pertama, asas domisili atau asas tempat tinggal. Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri. Yang kedua, asas sumber. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Yang ketiga, asas kebangsaan. Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Selanjutnya yang perlu diperhatikan yakni sistem pemungutan pajak. Yang pertama, menggunakan Official Assessment System, yakni suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. Wajib pajak bersifat pasif. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Selanjutnya, Self-Assessment System, yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada wajib pajak sendiri. Wajib pajak aktif untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Yang ketiga, Withholding System, yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga atau bukan fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya, wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak. Selanjutnya yang perlu diperhatikan yakni timbul dan hapusnya utang pajak. Timbulnya utang pajak ada 2 kemungkinan. Yang pertama, utang pajak timbul karena dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada Official Assessment System. Yang kedua, utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini ditetapkan pada Self-Assessment System. Hapusnya utang pajak. Ada 5 kemungkinan hapusnya utang pajak. Yang pertama, pembayaran. Yang kedua, kompensasi. Yang ketiga, kadaluarsa. Yang keempat, pembebasan dan penghapusan. Dan yang kelima, tarif pajak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.